Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keputusan ini disampaikan lewat surat Presiden 30 Juli 2025 lalu disetujui oleh DPR pada 31 Juli 2025. DPR menyetujui permintaan abolisi untuk Tom Lembong berdasarkan surat Presiden nomor R43/Pres 072025. DPR juga menyetujui amnesti untuk 1.116 narapidana, termasuk Hasto Kristianto, sesuai surat Presiden nomor 42/Pres 072725. Secara hukum, abolisi berarti penghentian seluruh proses hukum dan penuntutan terhadap terpidana, bahkan jika hukuman sudah berjalan. Sedangkan amnesti menghapus dampak hukum pidana sepenuhnya memulihkan status hukum penerimanya. Dalam kasus ini, Tom Lembong divonis 4,5 tahun dalam dugaan korupsi impor gula. Abolisi membuat semua tuntutan dan proses hukum ditiadakan. Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap terkait penggantian antar waktu Harun Masiku. Dengan amnesti, seluruh dampak hukumnya dihapus. Menkum Supratman Andi Aktas menyatakan keputusan ini bertujuan menjaga kondusivitas nasional menjelang HUT RI 17 Agustus. Ia juga menyebut alasan lain sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi keduanya bagi Republik. KPK menegaskan bahwa mereka telah menempuh seluruh proses hukum sesuai standar dan kini hanya bisa menghormati keputusan Presiden. Kejaksaan Agung menyebut akan menunggu keputusan Presiden Kepres sebelum menentukan langkah lanjutan administrasi bagi Tom Lembong. Berbagai pakar hukum menilai tindakan ini mencerminkan kekuatan politik yang melebihi supremasi hukum. Prof. Umurauta menyoroti bahwa amnesti dan abolisi digunakan sebagai alat negosiasi politik maupun respons terhadap kritik kriminalisasi hukum. Akademisi Ferry Amsari menyatakan tidak hanya menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan, tetapi juga bagi isu peradilan yang sesat. PSHK menekankan bahwa pemberian hak presiden meski konstitusional berisiko melemahkan prinsip equality before the law. ICW bahkan menyebut langkah presiden ini sebagai sesuatu yang unprecedented dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Para ahli mendesak presiden dan DPR memaparkan pertimbangan resmi. Dan tujuan transparan dari keputusan ini demi menjaga kepercayaan publik.